Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan hari ini sebenarnya saya mewakili KPU Jawa Barat untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan pilkada gubernur dan wakil gubernur. Hanya memang terkait dengan lokasinya ada di Bandung Barat. Jadi pada kesempatan hari ini saya mewakili Kepala Divisi Sosparmas Jawa Barat, KPU Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Seperti halnya tadi saya sampaikan di awal di arahan terkait dengan pilkada yang akan kita gelar. Memang pilkada sekarang itu pilkada pertama. Nah, berhubung memang pada kesempatan hari ini hadir teman-teman yang saya rasa ini adalah teman-teman masih muda, mungkin masih generasi Z. Ketika berkaca dari jumlah DPT yang di Bandung Barat saja misalnya, ini jadi salah satu sampel dari 1.309.568 itu hampir 19%-nya adalah generasi Z dan 31%-nya itu generasi milenial, 30%-nya lagi generasi X, dan sisanya adalah generasi baby boomers dan sebelumnya. Jadi ketika dilihat dari jumlah hari ini, dominasi kaula muda itu hampir 70%. Generasi X, generasi milenial, dan generasi Z. Generasi Z saja yang memang hari ini terbilang generasi emas. Bisa disebut generasi emas karena mereka punya berbagai peluang yang besar. Informasi yang mereka peroleh itu hari ini sangat mudah diakses. Hal apapun untuk teman-teman di generasi Z itu sangat mudah sekali. Tentunya ketika bicara masalah keadaan hari ini, khusus untuk teman-teman di generasi Z, pengetahuan dan pemahamannya pun idealnya memang sama. Ketika akses informasinya lebih mudah, mungkin secara pengetahuannya pun harapannya lebih dari teman-teman sebelumnya. Nah, hari ini di Bandung Barat sendiri, berkaca dari bonus demografis, hampir 19% itu generasi Z. Ketika hari ini semua teman-teman dari generasi Z mau bersikap dengan segala pengetahuan lebihnya untuk pilkada, tentu saya yakin ini akan berbeda dampaknya, akan berbeda hasilnya dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ketika dulu mungkin secara pemahaman itu tidak terlalu luas, hari ini generasi Z itu lebih bisa mendominasi keadaan, bisa lebih mendominasi jumlah pemilih. Tentunya ketika hari ini di samping memang itu menjadi bahan referensi untuk teman-teman misalnya hari ini juga menjadi agen sosialisasi, menjadi agen kepanjangan tangan dari kami, menyampaikan segala ide gagasannya kepada yang lainnya, ke warga masyarakat lainnya. Tentu hasilnya mungkin akan sedikit berbeda, akan sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Saya selalu menyampaikan, jangan sampai pilkada itu hanya dijadikan sebagai ajang 5 tahunan saja, seremonial 5 tahunan saja yang tidak punya dampak apapun gitu. Ketika memang hasilnya dilihat dari misalnya dari pemilu kemarin, justru saya tidak melihat peran teman-teman pemuda, peran teman-teman Gen Z gitu. Kesannya apatis terhadap politik. Padahal ketika hari ini kita mau berkaca, teman-teman itu akan hidup 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, yang tentunya teman-teman itu akan hidup sesuai dengan kebijakan pemimpin yang nanti memimpin kita. Ketika tidak ditentukan dari hari ini, ketika tidak bersikap dari hari ini, yang akan merasakan betul terhadap dampaknya adalah teman-teman. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai hari ini kita apatis. Ketika kita apatis terhadap keadaan hari ini, sama dengan kita mengabaikan atau kita memutus atau kita mempersempit peluang untuk kita sendiri. Kalau hari ini kita apatis,
Selalu saya sampaikan itu kepada seluruh teman-teman di generasi Z. Jadi jangan pernah apatis melihat keadaan sekarang atau di momentum pilkada sekarang. Selain teman-teman juga berpartisipasi aktif menjadi pemilih yang cerdas, teman-teman juga mencoba mencerdaskan pemilih-pemilih yang lain. Karena tadi kita harus sadar, hari ini kita harus jujur. Teman-teman yang nanti akan merasakan betul, hari ini mungkin belum semuanya berumah tangga misalnya hari ini, atau teman-teman hari ini baru keluar SMA, nanti akan berkuliah, dan segala bentuk kebijakan yang nanti akan teman-teman rasakan itu adalah ditentukan oleh pemimpin kita. Maka tentukan dari hari ini, harus punya sikap dari hari ini. Teman-teman punya cara pandang yang sedikit berbeda. Hari ini ketika melihat masing-masing pasangan calon, tentunya teman-teman bisa sangat mudah melihat rekam jejaknya, melihat track recordnya, melihat visi misi dan sebagainya. Atau teman-teman juga hari ini bisa lebih panjang di dalam berdiskusi menentukan mana yang layak dan pantas untuk kita pilih. Itu harus menjadi sikap bersama. Saya melihat dari jumlah DPT saja, dari jumlah DPT 19% itu generasi Z, 31 generasi milenial, hampir 40% itu generasi muda. Ketika hari ini kita mau menampakkan diri dengan sikap kita, dengan cara pandang kita yang lebih objektif, cara pandang kita yang lebih cerdas terhadap pilkada, hasilnya tentu akan berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ketika hari ini apatis, itu sama dengan kita hari ini mempersempit peluang kita di depan. Apalagi hari ini teman-teman duduk di organisasi, kita sebagai kaum organisatoris, tentunya bicara masalah organisasi itu tidak hanya hari ini teman-teman menjadi warga masyarakat biasa. Teman-teman punya sedikit kepekaan untuk membangun daerah, dan itu tentu akan linear dengan pemimpinnya. Ketika hari ini teman-teman punya kepekaan, punya rasa ingin membangun daerah misalnya, ketika tidak connect dengan pemimpinnya, tentu itu akan menjadi sedikit hambatan untuk teman-teman. Dari itu, ketika hari ini teman-teman memanfaatkan momentum pilkada, semua bersatu, semua bergerak, semua menentukan sikap, memilih pemimpin yang layak dan pantas, memilih pemimpin yang punya integritas. Saya yakin akan sinergis dengan apa yang teman-teman harapkan di daerah gitu. Itu hanya sebatas gambaran saja, pemantik untuk teman-teman. Untuk lebih jauhnya mungkin nanti kita sharing session terkait dengan pilkada. Demikian mungkin prolognya. Innalillah namadu wa nasta'inu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tidak banyak yang saya akan sampaikan, 10 menit cukuplah ya. Kalian sudah lapar. Lapar kan? Tuh. Sudah berani berteriak lapar ya. Terkait masalah pemilih itu kan ada dua, ada pemilih rasional ya, ada pemilih emosional. Kalau pemilih rasional tentu melihat sebuah calon itu objektif. Ada dua yang nanti muncul ketika pemilih rasional itu. Dia bisa menjadi apatis ya, ketika melihat figur calon yang tidak mumpuni sesuai dengan keinginan, ujung-ujungnya adalah golput. Ada juga yang memang posisinya dia menjadi sesuatu yang progresif, artinya dia justru menawarkan ya calon karena suka terhadap gagasannya, suka terhadap programnya gitu. Kadang-kadang pemilih yang rasional ini cenderung itu sangat jauh dari pragmatis ya. Dia itu cenderung malah gitu ya, kalau sudah masuk pada kerangka berpikir tentang gagasan calon gitu, malah dia ikut mengkampanyekan orang. Yang kedua adalah pemilih tadi ya, emosional. Pemilih emosional itu tidak lihat programnya ya. Yang dia lihat adalah dua aspek, kedekatan
atau karena ya hubungan gitu. Misalkan Anda punya kedekatan dengan saudara Anda nyalon, itu nggak pikir rasional. Ada saudara saya pasti nyalon, pasti mulai naik kadinya gitu. Cek program na alus, cek program na teu alus, anger, karena faktor keluarga. Yang kedua, pemilih yang seperti ini juga karena faktor tadi, ya, karena faktor hubungan. Abi mah dipiorang ku guru, kan gitu kan? Abi mah dipiorang ku Pak Ustad, Abi mah dipiorang ku Pak tokoh anu, sehingga Abi kedah nyoblos si A. Itu adalah pemilih yang sifatnya adalah pemilih apa? Emosional. Pertanyaannya adalah, Anda mau berada pada posisi yang mana? Karena ada akibat kedua-duanya. Baik pemilih rasional maupun pemilih emosional ada akibat. Efek. Efeknya apa? Gitu. Efek ketika pemilih emosional itu adalah tidak sesuai dengan harapan, dia jadi tidak punya program, tidak sesuai harapan, tidak bekerja gitu, memikirkan diri sendiri. Efeknya adalah kecenderungan nanti pemilih yang seperti itu adalah menjadi pemilih pragmatis. Akhirnya cara konstruksi berpikirnya menjadi begitu. Ada baheula oge saya disuruh ku si A, disuruh ku si B, ternyata geus jadi mah poho ka urang, ayeuna mah sawe nu mayar urang. Itu pemilih yang tadi posisinya seperti itu. Tapi kalau pemilih rasional, ya, karena dia punya gagasan gitu ya, dia biasanya selalu muncul kontrak politik. Munculnya kontrak politik. Oke, namun next Anda mampu melakukan ini, kita akan all out dukung Anda dan selanjutnya. Tapi kalau Anda tidak melaksanakan gagasan seperti yang Anda sampaikan, maka Anda akan kemudian ya dihukum oleh hukum sosial. Ini peran yang kemudian kawan-kawan sekalian, Anda sebagai pemilih pemula, karena rata-rata baru satu kali memilih ya. Ada yang dua kali milih belum? Rata-rata dua kali. Ya, rata-rata satu kali kan ini. Paling pilpres lah kemarin ya, satu kali lagi jeung pileg. Artinya pilkada belum kan? Iya. Artinya kita ini mau berada pada posisi mana sebagai pemilih pemula itu? Saya menyarankan Anda sebagai pemilih pemula itu harus berada pada pemilih yang rasional. Gitu. Kenapa? Karena dengan cara berpikir Anda menentukan pilihan, dengan cara berpikir Anda, apalagi Anda adalah sebagai akademisi ya, atau sebagai ya akademisi yang berangkat di bangku kuliah gitu. Tentu punya PR kita itu. Apa PR-nya? Adalah menanamkan sebuah kepemimpinan yang baik dari sejak ini. Kita punya peran bagaimana kita memilih pemimpin-pemimpin yang baik, yang memiliki gagasan, yang betul-betul melakukan sebuah proses perubahan gitu, yang siap dia membangun sebuah wilayah. Karena kalau kita masuk pada pemikir atau pada pemilih pragmatis, Anda punya dosa yang seumur hidup. Nggak saya berikan dosa. Saya yakin 5 tahun akan lebih jelek, 5 tahun lagi akan lebih jelek, 5 tahun lagi akan lebih jelek. Kebayang, Anda sudah menanamkan diri pada Anda sudah menjadi bagian dari pendosa. Tapi kalau kemudian Anda sebagai pemilih pemula yang cerdas, menentukan pilihan yang tepat, kemudian dia memimpin gitu ya, diberikan kesempatan oleh Allah memimpin, mendapatkan jabatan, dan dia berhasil melakukan sebuah proses perubahan, maka Anda termasuk adalah orang yang memberikan sebuah kebaikan. Karena akan ada perubahan kebaikan yang akan dilakukan oleh pemimpin itu. Caranya bagaimana tuh supaya orang teh generasi Anda ini ya, milenial, DZ gitu ya,
Anda ini berada pada posisi yang kemudian memberikan kontribusi besar terhadap proses pembangunan ke depan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ya, Anda harus mengajak orang. Tapi tentu tadi, siapa nih calon yang betul-betul mau ngebangun? Siapa nih calon yang punya gagasan baik? Siapa nih calon yang di menurut Anda ini punya komitmen benar? Diskusi, paham pada pikiran Anda ajak orang tuh. Untuk bagaimana mereka tidak menjadi pemilih-pemilih pragmatis. Yang hari ini, mohon maaf, kondisi hari ini adalah kondisi yang sangat betul-betul ya memprihatinkan bangsa kita. Anda dengar seorang calon pilkada atau menjadi bupati saja sekarang harus siapkan minimal 100 miliar. Gaji mereka hanya 5.500.000 per bulan. Apa yang akan mereka lakukan dengan anggaran 100 miliar? Ujung-ujungnya adalah korup. Tapi banyak orang yang punya gagasan, calon-calon pemilih yang punya gagasan, tapi kemudian dia tidak bisa berperan. Kenapa? Karena tadi masyarakat kita banyak yang lebih pragmatis dibanding dengan pemilih-pemilih yang rasionalis. Saya berharap generasi Anda tidak berada pada posisi itu. Saya berharap bahwa Anda adalah masuk pada generasi-generasi yang punya pemikiran atau pemilih-pemilih rasional. Sehingga menentukan pemimpin itu adalah betul-betul sesuai dengan hati nurani. Sesuai dengan akal pikiran Anda. Bukan karena tekanan orang, bukan karena diajak orang yang tidak jelas. Anda memiliki peran untuk bagaimana menjadi proses perubahan itu. Itu saja dari saya tidak banyak ya, dan tidak ada diskusi ya, karena saya melihat Anda sudah lapar. Ketua panitia dari ketemu bolak-balik lapar gitunya. Itu saja, dan setelah ini nanti akan Anda setelah makan kita rapat persiapan untuk nanti malam. Pada seluruh warga masyarakat Jawa Barat, seluruh warga masyarakat kabupaten kota, jangan sia-siakan hak suara Anda. Ini adalah momentum kita, ini adalah kesempatan kita untuk mengubah keadaan. Tentukan sikap kita, pilih pemimpin yang memang layak dan pantas untuk memimpin kita dengan cara hari ini kaji, diskusikan. Tentu dengan memilih sesuai dengan hati nurani yang dan yang kedua adalah memilih pemimpin yang betul-betul mampu dan mau bekerja membangun masyarakat Kabupaten Bandung. KPU Pilgub Jabar 2024.